Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita senantiasa kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita begitu banyak sekali nikmat-nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita yaitu nikmat bernafas. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat bernafas dengan gratis. Seandainya Allah Subhanahu wa taala meminta kepada kita agar kita membayar udara yang kita hirup ini, maka kita tidak akan pernah sanggup untuk membayar nikmat bernafas tersebut. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita selalu mengharapkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti pada hari kiamat. Yang mana pada hari kiamat nanti tidak ada yang dapat memberikan syafaat kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu kita harus memperbanyak salawat kita kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seseorang tentunya sering ataupun pernah melakukan kesalahan. Tidak ada seorang pun yang tidak pernah melakukan kesalahan, melakukan dosa. Setiap manusia itu tidak ada yang maksum, terbebas dari kesalahan, terbebas dari dosa. Karena kita sering melakukan kesalahan, sering melakukan dosa, maka dari itu kita harus memperbanyak istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Pengampun. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Meminta ampunlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Pengampun. Kemudian Allah di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yursilis samaa 'alaikum midrara. Maka Allah Subhanahu wa taala dengan istighfar yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menurunkan kepada kalian hujan yang sangat lebat. Kemudian wa yumdidukum bi amwali wa banin. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memperbanyak bagi kalian anak-anak kalian, harta-harta kalian. Ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh ragu dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan ayat ini, maka ada sebuah kisah yang disebutkan oleh para ulama, yaitu kisah seseorang yang dia sudah bertahun-tahun menikah, akan tapi dia tidak memiliki seorang anak. Kisah ini terjadi di negara Kuwait, di negeri Kuwait, yang mana kisah ini dikisahkan oleh seseorang yang mengalami hal tersebut tersendiri.
Orang ini adalah orang yang memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia mempunyai gelar ataupun berkunyah Abu Yusuf, ya. Dia sudah menikah bertahun-tahun akan tapi belum memiliki anak. Ya, sudah berobat ke sana kemari, ya, sampai ke luar negeri dia juga sudah melakukan pengobatan akan tapi belum membuahkan hasil sama sekali. Ya. Maka pada suatu hari, ya, dia pernah mendengarkan, ya, siaran ataupun kajian di sebuah radio. Ya, dia mendengarkan kajian tersebut, ya, berkaitan dengan keutamaan istighfar, ya, keutamaan dari meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, bagaimana kelanjutan dari kisah ini? Ya, insyaallah akan kita lanjutkan setelah beberapa jeda berikut ini.